Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, permohonan maaf. Yang kedua, kita akan belajar tentang pengamalan nilai sila pertama pada Pancasila. Dan yang ketiga, menggunakan alat ukur panjang atau mengenal alat ukur panjang. Nah, sekarang kita sudah akan masuk pada tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah. Hari Sabtu kemarin, Ibu Guru sudah menjelaskan tentang apa itu pengalaman. Pengalaman itu sesuatu yang pernah kita alami. Pengalaman ada yang menyenangkan dan ada yang kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Nah, pada gambar, coba kalian amati gambar. Benny juga menceritakan pengalamannya selama liburan, yaitu Benny membantu ibu. Jadi yang dilakukan oleh Benny adalah membantu ibu memasang jam dinding. Namun Benny tidak sengaja memecahkan jam dinding, sehingga Benny pun meminta maaf kepada ibunya. Perhatikan percakapannya. "Maafkan Benny ya Bu, Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak." "Iya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa." Jadi yang bisa kita pelajari di sini, kalau berbuat kesalahan kita harus meminta maaf. Nah, meminta maaf itu harus dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun. Jadi kalau berbuat kesalahan tidak perlu takut, tapi kita harus meminta maaf. Nah, selain membantu ibu membersihkan di rumah, pengalaman Benny yang lain adalah ia bermain bersama ayahnya di rumah. Benny bermain kuda-kudaan. Jadi Benny melanjutkan bermain kuda-kudaan. Benny menjadi anak kuda. Kaki Benny menyenggol guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Benny menyambut guci tersebut. Guci disambut sebelum rebah di lantai. Benny dan ayahnya bersyukur karena guci disambut dengan cepat. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai sila pertama Pancasila. Jadi salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila di dalam bacaan itu adalah bersyukur. Bersyukur itu sesuai sila pertama Pancasila yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi segala aktivitas kita yang berhubungan dengan pencipta atau Tuhan yang Maha Esa, maka itu sesuai dengan sila pertama Pancasila. Coba kita lihat contoh di bawah ini. Gambar mana yang sesuai dengan sila Pancasila? Yang sesuai dengan sila Pancasila adalah gambar pertama, karena dia sedang berdoa. Berdoa itu berkaitan dengan Tuhan, karena kita berdoanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada orang Hindu ya yang sedang beribadah di pura. Dia juga pengamalan sila karena dia sedang beribadah kepada Tuhan. Sama dengan kalau orang Islam ke masjid mengaji, itu semua adalah pengamalan sila pertama. Ini juga mendoakan orang yang meninggal dunia. Jadi itu sesuai dengan sila pertama, sila Pancasila. Nah, selain bermain bersama ayahnya, ternyata Benny tidak lupa kepada tugas yang diberikan oleh gurunya. Coba kita baca bacaannya. Benny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini?
alat ukur apa yang digunakan untuk mengukurnya? Alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Nah, jadi salah satu contoh alat ukur itu, alat ukur panjang adalah penggaris atau mistar. Siapa di sini yang pernah menggunakan penggaris? Tentu kita semua sering menggunakan penggaris. Benda yang bisa diukur dengan penggaris atau mistar itu adalah benda yang tidak terlalu panjang. Jadi ingat, salah satu alat ukur panjang itu adalah penggaris dan mistar. Jadi hanya salah satu alat ukur ya. Jadi ada alat ukur yang lain. Nah, satuan ukur pada penggaris itu adalah sentimeter. Seperti ini ya. Coba perhatikan percakapan Beni dan ibunya. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Ibunya menjawab sentimeter disingkat cm. Jadi sentimeter disingkat cm. Nah, bagaimana cara kita menggunakan penggaris? Kalau kita ingin menggunakan penggaris, maka caranya adalah kita mengukur benda dimulai dari angka 0. Jadi kita perhatikan angka di penggaris itu dimulai dari angka 0, kemudian harus lurus dengan pangkal benda. Pangkal benda itu jadi awalannya benda itu harus lurus dengan angka 0 pada penggaris. Jadi seperti itu cara menggunakan penggaris atau mistar. Namun benda-benda yang bisa diukur menggunakan penggaris dan mistar itu adalah benda-benda yang tidak terlalu panjang. Karena penggaris itu, penggaris atau mistar rata-rata panjangnya itu hanya 30 cm untuk penggaris yang biasa digunakan oleh anak-anak sekolah. Terkecuali penggaris yang biasa digunakan untuk mengukur, pokoknya paling panjang penggaris itu 1 cm. Kalau lebih dari 1 meter ya, bukan 1 cm, 1 meter. Kalau lebih dari 1 meter itu biasanya menggunakan meteran. Jadi ini ya, alat ukur panjang yang akan kita pelajari pada kesempatan ini yaitu mistar atau penggaris dan meteran di kelas 2 ya. Tapi pada hari ini Ibu Guru kita hanya akan belajar menggunakan alat ukur yang pertama yaitu mistar. Nah, satuan panjang itu ada sentimeter, meter yang akan kita pelajari di kelas 2. Sebenarnya satuan panjang itu mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Namun kita di kelas 2 ini hanya akan mempelajari sentimeter dan meter. Nah, di pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar bagaimana hubungan sentimeter dan meter. Namun di hari ini kita hanya belajar dulu menggunakan mistar penggaris dalam mengukur. Dan ingat, di dalam mengukur tadi sejajarkan pangkal benda dengan angka 0 pada mistar atau penggaris. Kemudian lihat, perhatikan ujung pangkal benda itu berapa ukurannya dalam satuan sentimeter. Nah, sekarang tugas kalian, ukurlah benda-benda yang ada di sekitarmu. Gunakan penggaris untuk mengukurnya. Jadi carilah 5 benda yang tidak terlalu panjang. Kemudian kalian tuliskan apa nama bendanya. Misalnya nomor 1, nama benda, buku tulis. Panjangnya kalian ukur dengan mistar atau penggaris yang kalian punya, lalu tuliskan. Misalnya buku tulis panjangnya 10 cm misalnya. Kemudian benda kedua, cari lagi benda yang bisa kalian ukur. Lalu kalian tuliskan tabelnya ini di dalam buku tulis ya. Jadi kalian tuliskan, gambarkan tabelnya di dalam buku tulis kalian. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang kalian ingin diskusikan tentang pelajaran hari ini, silakan dijapri Ibu Guru melalui WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.